Kunci kotak kayu ini telah hilang dan telah berpindah tangan melalui puluhan pemilik. Tidak pernah sekalipun dibuka. Dulu, batu itu, giok hijau kasar yang sangat besar itu. Seseorang menghabiskan 30 juta hanya untuk mendapati bahwa itu tak lebih dari sampah. Orang itu langsung menjadi gila di tempat. Kurasa rumah lelang pertama Jiang Cheng ini benar-benar sedang merosot. Bajingan, kau tidak benar-benar percaya bahwa kotak kayu rongsokan ini bisa berisi sesuatu yang berharga, bukan? Katanya kuda yang baik butuh pelana yang baik. Ini hanya kotak kayu maple biasa. Apa mungkin ada barang bagus di dalamnya? Penampilan bukanlah segalanya. Sama seperti Tuan Muda Sun, kau adalah contoh klasik orang yang terlihat baik di luar, tapi busuk sampai ke akar-akarnya. Kau, Tuan Muda Sun, dia menghina Anda. Aku tahu. Bocah, putrimu ada di tanganku sekarang. Sebaiknya kau jaga bicaramu. 50 juta bukanlah apa-apa. Aku akan mengambilnya dengan harga 10 juta. Kau benar-benar penjudi yang nekat. Tuan Muda Sun bajingan ini memang sudah jadi pecandu judi yang tidak bisa tertolong sejak awal. Kalau aku punya 10 juta, aku tidak akan peduli pada seorang anak perempuan. Benar sekali. Kalian ini, bahkan jika Tuan Yi adalah seorang penjudi, dia masih lebih baik daripada kalian berdua. Bajingan yang sok suci. Ye Dingtian, aku sudah memberitahu istrimu tentang kau yang meminjam jutaan untuk berjudi di pelelangan ini. Apa? Coba katakan, apakah istrimu akan merasa begitu putus asa hingga dia akhirnya gantung diri? Kau, presiden yang harap tenang, dibandingkan dengan istri dan putriku. 10 juta bukanlah apa-apa. Aku bahkan akan mempertaruhkan nyawaku sendiri. Nyawa Ye Dingtian. Kau pecandu judi. Aku harap kau kehilangan segalanya. 10 jutanya sudah habis. Dan istri serta anakku juga sudah pergi. Kau tidak lebih dari sampah. Suami. Kenapa kamu berjudi lagi? Istri, kenapa kau ada di sini? Bukankah kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah berjudi lagi setelah malam ini? Istri, dengarkan aku, biarkan aku menjelaskan. Penjelasan. Aku sudah mendengarkan. Penjelasanmu terlalu sering. Itulah sebabnya aku percaya padamu. Lagi dan lagi. Nona Shin, Tuan Yi dia, Presiden Yang. Ini adalah masalah keluarga antara aku dan Dingtian. Istri, aku bersumpah kali ini, aku pasti akan menemukan harta karun tertinggi. Sumpah. Di depan bus itu. Kamu juga bersumpah padaku bahwa kamu akan membawa Xiao Xiao pulang dengan selamat, tapi kamu malah meminjam jutaan dan lari ke pelelangan untuk berjudi demi harta karun. Sun Hai, Wang Laizi, buka mata anjing kalian dan tonton dengan saksama saat aku menemukan harta karun ini dan menampar wajah kalian sekeras-kerasnya. Benar-benar kau. Ada sesuatu di dalamnya. Sepertinya itu harta karun. Ini terlihat seperti guci lukisan. Berapa harga barang ini? Istri Xiao Xiao selamat. Benarkah? Yuan keramik biru putih Yuan. Keramik biru putih Yuan. Bagaimana mungkin? Si pecundang ini. Bagaimana bisa pecundang ini menemukan keramik biru putih Yuan? Apakah itu sangat berharga? Keramik biru putih Yuan adalah puncak dari porselen Dacia. Sangat langka. Hingga saat ini, tidak ada yang terjual kurang dari 10 juta. Hanya guci kecil ini. Apakah semahal itu? Sekalipun itu keramik biru putih Yuan, lalu kenapa benda ini paling hanya seharga 30 juta, dikurangi 10 juta yang dipertaruhkan sebelumnya? Kau masih jauh dari menyelamatkan putrimu. Tuan Muda Sun. Ini mungkin adalah satu-satunya keramik biru putih Yuan di Jiangcheng. Menggunakan keramik biru putih Yuan untuk ditukar dengan putri Tuan Yi agar kembali ke rumah dengan selamat. Anda sudah mendapat untung besar. Aku tidak menginginkan keramik biru putih Yuan. Aku ingin 50 juta. Aku hanya ingin 50 juta. Aku tidak ingin keramik biru putih Yuan. Tuan Muda Sun, belas kasih adalah kebajikan. Mengapa aku harus menunjukkan belas kasihan padanya? Ye Dingtian. Lalang ini akan segera berakhir. Jika kau belum juga mendapatkan 50 juta saat itu tiba, aku tidak bisa menjamin putrimu akan tetap utuh. Jangan sakiti putriku. Tuan Muda Sun, lelang belum berakhir. Jangan terlalu cemas. Apa maksudmu pelelangan belum berakhir? Sesi taruhan harta karun sudah berakhir. Namun kau masih belum mendapatkan 50 juta. Tuan Yi, 50 juta itu, saya akan membantu Anda mencari jalan. Presiden, yang sudah kukatakan, dari semua uang tunai yang didapat,
Dalam lelang ini, aku hanya ingin setengahnya. Tuan Yi, bahkan jika saya memberikan semua uang tunai dari acara ini, jumlahnya tidak akan mencapai 50 juta. Itu karena tidak satupun dari kalian tahu cara menilai barang. Ada perbedaan dunia antara berbagai koleksi porselen biru putih Yuan. Misalnya barang di tanganku ini adalah yang dianggap terbaik dari semua porselen biru putih Yuan. Gucci Gui Gucci turun gunung. Apel. Mungkinkah itu Gucci Gigusi turun gunung yang hilang seabad lalu? Ya, di kehidupan masa laluku, harta karun nasional ini ditemukan selama lelang Jiangcheng ini. Dan 5 tahun kemudian, barang itu mencapai panggung internasional dan terjual dengan harga fantastis 230 juta. Berapa nilai barang ini? Jika dihitung secara konservatif, 100 juta. 100 juta? Selamat Tuan Yi. Siapa sebenarnya Tuan Ye ini? Pertama dia mengubah 50.000 menjadi 10 juta, mengantongi 10 juta dalam luapan amarah. Lalu dia membongkar dupa palsu dinasti Ming Xuan. Dan sekarang, dia telah mempertaruhkan 10 juta untuk memenangkan 100 juta. Mulai hari ini, legenda baru lahir di Jiangcheng. Bocah, apakah kau sudah tahu sejak awal bahwa ada keramik biru putih Yuan di dalam kotak rusak ini? Siapa sebenarnya kau? Kelahiranku kembali adalah rahasia terbesarku. Jika ini terbongkar, itu akan menimbulkan masalah besar. Tuan Muda Sun, kau mencoba menarik diri dari taruhan yang kau lakukan. Tuan Muda Sun, di depan begitu banyak tokoh terkemuka Jiangcheng, apa kau berniat untuk mengingkari janjimu? Aku tidak akan pernah menarik kembali ucapanku. Maksudku adalah, setelah lelang ini selesai, aku ingin melihat 50 juta itu. Meskipun keramik biru putih Yuan milikmu itu bernilai 100 juta di pasar ini, siapa lagi yang mampu membayar harga itu? Tuan Muda Sun memang bijak. Bijak sekali. Jika dia benar-benar bijak, dia tidak akan menolak tadi. Tuan Muda Sun benar-benar rugi besar kali ini. Tukarkan itu dengan xiao-xiao milikku. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa mengumpulkan 50 juta, maka xiao-xiao. Presiden Yang, jika kau berani angkat bicara, jangan salahkan aku karena memanfaatkan keadaanmu untuk menghancurkan grup Ling Yunmu. Aku Sun Hai ada di sini. Siapa yang berani membeli keramik biru putih Yuan milikmu ini? Aku mau. Dan kau pikir kau ini siapa? Lin Washu Azur Internasional. Tuan Muda Sun adalah kepala grup Son. Tuan Muda Sun, kau sangat berwibawa. Segera hentikan semua hubungan bisnis antara Azure Internasional dan grup Sun, dan masukkan grup Sun ke dalam daftar hitam sepenuhnya. Kamu benar-benar lancang. Azure Internasional di Provinsi Hu adalah kekuatan yang patut diperhitungkan, dan ia memiliki grup Son sebagai mitra dekat. Apa kau pikir kau bisa mengakhiri kemitraan ini hanya dengan beberapa kata? Berdasarkan wewenang. Nama saya Li Ruxie. Jadi kau adalah presiden rahasia dari balai lelang ternama di Jiangcheng. Mereka bilang di kehidupan masa lalunya dia bangkrut setelah kekalahan telak di pasar berjangka dan berakhir melompat hingga tewas. Presiden Li. Sudah lama sekali. Presiden Li, Azure Internasional memiliki kemitraan yang erat dengan grup Sun kami. Tolong jangan rusak hubungan kita karena masalah sepele ini. Sepele. Kamu menjual anak itu tidak manusiawi. Kamu melanggar janjimu, itu tindakan yang tidak adil. Menjadi begitu tidak manusiawi dan tidak adil. Kamu menyebut ini masalah sepele. Xiaoqing lakukan seperti yang kukatakan. Baik, Direktur Li. Direktur Li, ini sama sekali tidak bisa. Benar-benar tidak bisa. Direktur Li, Presiden Li, kau benar-benar mau mempertaruhkan nyawa demi sampah ini. Saya tidak tahu siapa yang kamu sebut sebagai sampah. Tapi saya tahu bahwa Tuan Yi adalah penyelamat saudara saya sendiri. Seorang penyelamat. Nora, Saya akan membeli Gucci Gigusi turun gunung itu seharga 1 miliar. Son Hai, segera kembalikan xiao-xiao kepada Tuan Yi. baiklah, kalau begitu. Ye Dingtian, utang ini, aku Sun Hai akan mengingatnya. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Tuan Yi. Itu hanya bantuan kecil. Itu hanya bantuan kecil. Saya mendengar bahwa Tuan Yi, yang hidup sebagai seorang pertapa, telah menyelamatkan ratusan nyawa.
Dan di pelelangan hari ini dengan segala keterbatasan, menunjukkan wawasan yang begitu tajam, dan mengungguli semua orang yang hadir. Maukah Anda, Tuan Yi, bersedia menjadi penilai utama untuk Acer Internasional dengan gaji tahunan 10 juta? Gaji tahunan 10 juta. Suamiku, selama setahun terakhir, kau tidak bisa menghasilkan 1 sen pun, dan kau bahkan kehilangan puluhan ribu di meja judi. Sekarang tiba-tiba gaji tahunan 10 juta. Apakah aku bermimpi? Istri, kamu tidak sedang bermimpi. Dengan kemampuan suamimu saat ini, gaji tahunan 10 juta bukanlah apa-apa. Gaji tahunan 10 juta untuk Tuan Yi sungguh tidak ada artinya. Namun, jangan repot-repot Presiden Lee. Grup Ling Yun saya tidak akan memperlakukan Tuan Yi dengan buruk. Baiklah. Jika Tuan Yi suatu saat merasa tidak puas di grup Ling Yun, silakan hubungi kapan saja. Presiden Lee, saya dengan Anda baru saja menginvestasikan 10 miliar untuk menimbun minyak mentah. Saya ingin tahu apakah itu benar. Tuan Yi benar-benar berwawasan luas. Saya sarankan Presiden Lee mengambil keuntungan Anda selagi bisa. Jangan sampai Anda berakhir dengan tangan hampa. Halo, Apel. Gadis kecil itu hilang. Tangkap dia. Jangan berani-berani lari, gadis sialan. Di sana, ayo, kejar. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao, ayah minta maaf. Xiao Xiao, keluarlah, kumohon. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Halo Xiaoqi. Tuan Ye telah menemukan Xiao Xiao. Ketemu dia di bawah jembatan. Bagus, kami sedang dalam perjalanan. Istri. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao, di mana kau? Dia tidak ada di sini. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu semua karena kecanduan judimu. Bagaimana Xiao Xiao bisa hilang? Istri. Istri. Xiao Xiao. Xiao Xiao pasti akan baik-baik saja. Aku pasti akan membawa Xiao Xiao pulang dengan selamat. Apakah ini berarti meski surga memberiku kesempatan hidup sekali lagi, aku tetap tidak punya cara untuk menebus rasa sakit yang kusebabkan pada istri dan putriku? Celaka. Aku melihat Xiao Xiao dibawa pergi dengan mobil van. Apa? Istri. Istri. Ini cepat masuk ke mobil. Paman, apakah Anda benar-benar teman ayahku? Paman, aku teman sekelas ayahmu saat SMA. Kalau begitu, siapa nama ayahku? Paman ini sudah lupa. Tenang saja Tuan Yi, Acer Internasional tidak akan pernah tinggal diam. Tuan Yi, jika Anda bisa memenangkan hatinya di perjamuan ulang tahun kakek besok, dengan pengaruhnya, dia pasti bisa menemukan keberadaan minivan itu, keberadaan van itu. Xiao Xiao, ayah pasti akan membawamu pulang. Aku pasti akan melakukannya. Istri. Tetua Yang, dia sangat menderita karena penyakitnya. Untuk meminta bantuannya, kita harus menemukan obat yang tepat. Obat ajaib dari kehidupan masa laluku ada di sini. Jandali. 30.000 yang kau pinjam dariku. Liu. Kapan kau akan melunasinya? 30.000 bukankah 10.000? Bagaimana bisa menjadi 30.000? Pinjaman ban. Punya bunga bukan? Kau tidak bisa memperlakukanku seperti badan amalkan. Kita awalnya sepakat bahwa bunga untuk setengah tahun adalah 1.000. Kalian menjalankan operasi rentenir. Kalian tidak bisa melakukan ini. Jandali. Bukan begitu cara bicaranya. Soal bunganya, 1.000 tetaplah 1.000. 1.000 tetaplah 1.000. Tapi kami bersaudara. Upah kami tidak boleh kurang. Saudara Wang saya. Suami saya baru saja meninggal. Saya benar-benar tidak bisa mendapatkan uangnya sekarang. Lihatlah, saya mohon kepada Anda,
Bisakah Anda memberi saya waktu beberapa hari lagi? Suamimu meninggal. Apa hubungannya dengan saudara Wang? Jandali. Mungkinkah karena suamimu baru saja meninggal? Kamu tidak bisa mengendalikan dirimu lagi. Kalian sudah keterlaluan. Enyahlah. Apa aku mengatakan yang sebenarnya? Memberimu lebih banyak waktu. Siapa yang akan memberiku lebih banyak waktu? Jandali melunasi utang adalah hal yang benar. Itu sudah menjadi tatanan alami. Bayar. Saudara Wang pagi ini. Saya pergi ke gunung untuk memetik beberapa tanaman obat. Bagaimana kalau Anda ambil ini? Sebagai bagian dari bunganya. Apa kamu benar-benar berpikir sampah ini berharga 10 yuan pun tidak? Tapi saya benar-benar tidak punya uangnya. Jika kamu tidak punya uang itu mudah diatasi. Apa yang sedang kalian lakukan? Jangan. Turun. Apa sebenarnya yang kalian coba lakukan? Keluar. Tentu saja kami akan membawa anakmu sebagai jaminan. Berhenti. Saudara Yi, tolong selamatkan putri saya. Selamatkan dia. Jangan khawatir kakak Ipar. Ye Diktian. Itu kau lagi si pecundang. Wang Laisi melakukan perbuatan keji seperti itu. Apa kau tidak takut akan pembalasan? Ye Diktian. Jangan kira, karena kau dibekingi presiden Yang, kau bisa memerintahku. Itu hanya 30.000 bukan? Aku akan memberikannya padamu. Ada 30.000 di kartu ini. Tapi saat aku datang ke sini, aku sudah menelepon polisi. Apakah kau memilih untuk mengambil 30.000 itu dan lari? Atau menunggu untuk ditangkap? Kau bagaimana denganmu? Ambil uangnya dan enyah dari sini. Ye Diktian, tunggu saja pembalasanku. Kakak Ipar. Saudara Yi. Saudara Yi. Kakak Ipar. Terima kasih. Terima kasih. Kakak Ipar tidak apa-apa. Selama anak itu selamat itu saja yang terpenting. Saudara Yi. Saya bukan tipe orang yang menghindari utang. Setelah saya menabung 30.000 itu, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Terima kasih. Kakak Ipar tidak perlu membayarku kembali. Alasan aku datang hari ini hanya untuk mendapatkan satu hal. Saudara-saudara Yi. Saya bukan orang seperti itu. Kakak Ipar, apa yang kau pikirkan? Aku hanya ingin membelinya. Itu tidak bernilai apa-apa. Kakak Ipar, aku akan memberimu tambahan 1 juta. Asalkan aku bisa mendapatkan keranjang herbal ini. Jangankan 1 juta. Bahkan jika itu berarti menguras seluruh kekayaan kehidupan masa laluku. Jika itu bisa memastikan istri dan putriku tetap aman, itu sangat sepadan. Yang Jiangung, kepala keluarga Yang. Mendoakan Tuan Besar. Semoga keberuntungan seluas Laut Timur dan umur sepanjang pasang surut. Mendoakan tetua yang hidup selama pinus di Nanshan. Luar biasa. Semoga tetua yang panjang umur dan banyak rezeki. Semoga hidup Anda selama pinus di Nanshan. Sangat bagus. Untuk kegembiraan kita bersama, saya berterima kasih kepada semua yang telah hadir di perjamuan ulang tahun pria tua ini. Keluarga yang sungguh merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Tuan Yi, apakah kado ulang tahun untuk kakek sudah disiapkan? Tenang saja Presiden Yang. The film Kakek. was translated and narrated by M Media. Kakek ini pacarku Duen Feng. Yang Sinui nona muda kedua keluarga Yang. Duan Feng. Salam tetua Yang. Sinyui di mana King Rong? Ayah, izinkan saya memperkenalkan secara resmi. Ini adalah Tuan Duen Feng. Tuan Duen adalah manajer umum cabang Jiangcheng untuk Acer Internasional. Luar biasa. Yang Siam dan istrinya.
Telepon dia. Mengapa King Rong belum sampai? Kakek Anda terlalu pilih kasih. Tuan Duen orang tua. King Rong meninggal saat dia masih muda. Tetua keluarga kita selalu menunjukkan kasih sayang yang besar padanya, yang dapat dimengerti. Benar. Sepertinya, jika seseorang menginginkan dukungan penuh dari keluarga Yang, seseorang harus berurusan terlebih dahulu dengan putri sulung keluarga Yang. Kakek. Kakek, tadi ada kemacetan di jalan. Kami terlambat. Bagaimana bisa orang lain tidak mengalami kemacetan? Tapi kamu mengalaminya. Tepat sekali, King Rong. Hari ini adalah hari keberuntungan tetua. Hari keberuntungan. Kalian berdua seharusnya berangkat lebih awal. Menurutku kau sama sekali tidak memedulikan kakek di hatimu. Baiklah, kurangi hal seperti ini. Baik. King Rong, tadi ada kemacetan. Tidak masalah meski kau terlambat. Kemarilah duduk di samping kakek. Kakek, kali ini saya secara khusus mengundang Tuan Yi ke sini. Dialah orang yang menyelamatkan 100 orang di Jiancheng. Itu benar dia. Benar-benar bersinar di pelangan. Memang. Saya Ye Dingtian. Semoga tetua dianugerahi berkah tak terbatas dan umur sepanjang langit. Bagus. Pemuda yang sungguh luar biasa. Kemarilah duduk di sebelah King Rong. Tunggu. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang terpandang di Jiangcheng. Apa hak orang dusun seperti dia untuk duduk di sini? Dan apa haknya untuk berada begitu dekat dengan kakek? Tepat sekali. Aku penasaran siapa yang baru saja masuk dengan bau kampungan yang menyengat ini. Benar-benar menjijikkan. Adik bibi. Tuan Yi adalah tamu kehormatan yang saya undang secara pribadi. Saya harus meminta kalian untuk menunjukkan rasa hormat. Presiden, yang boleh saya tanya, apa maksud tamu kehormatan? Dan siapa Anda ini? Dia adalah pacarku. Presiden Duen adalah kepala cabang Jiangcheng untuk Acer Internasional. Itu baru namanya pemuda yang punya masa depan cerah. Istilah tamu kehormatan membawa beban prestasi tertentu. Namun dari atas sampai bawah, luar dan dalam, bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan gelar tersebut? Tepat sekali, King Rong. Kamu tidak bisa bertindak sesuka hati. Tuan Yi jelas bukan orang udik. Beliau saat ini adalah penilai kepala di grup Lingyun saya. Kepala penilai. Apa kau pikir karena dia mengambil beberapa barang sisa di pelelangan, dia bisa menyebut dirinya sebagai kepala penilai? Ini tidak masuk akal. Grup Lingyun juga merupakan aset keluarga Yang. Kamu tidak bisa seenaknya membuat keputusan seperti itu, memilih seseorang, dan menunjuk mereka sebagai kepala penilai. Grup Lingyun didirikan oleh saya sendiri. Mengenai siapa yang saya tunjuk, saya rasa itu bukan urusan paman kedua. Kamu, Kakek, lihat kakak. King Rong ini. Kau benar-benar tidak bijaksana. Seorang kepala penilai tidak hanya membutuhkan keterampilan menilai yang sempurna, tetapi juga tingkat ketenaran tertentu. Kakek. Tuan Yi. Cukup, jangan katakan lagi. Baiklah, aku mendengarkan kakek. Hanya saja ada beberapa orang yang seharusnya tidak membuat masalah lagi. Jika hal ini tersebar, bukankah itu akan merusak reputasi keluarga yang kita? Mohon maaf, Tuan Yi. Tidak masalah, semakin besar sebuah The film keluarga, was translated and semakin sering pula narrated by terjadi M urusan-urusan Media. picik, urusan yang kotor. Kakak, kau bahkan mengatakan bahwa kau tidak menghormati kakak sama sekali. Ini adalah ulang tahun ke-80 kakak. Kau datang dengan tangan kosong. Apa maksud dari semua ini? Orang dusun tetaplah orang dusun. Apa kau benar-benar berharap dia punya tata krama? Siapa bilang kami datang dengan tangan kosong? Hari ini Tuan Yi telah membawa kado yang sangat berharga. Hadiah yang berarti hadiah macam apa yang bisa diberikan oleh orang dusun? Hadiah yang luar biasa. Kalau begitu aku harus melihat apa yang sebenarnya telah disiapkan.
oleh tamu kehormatanmu ini. Aku harap itu bukan hanya telur ayam kampung yang dia bawa dari rumah. Jika itu benar-benar terjadi, keluarga yang kita akan dipermalukan habis-habisan. Saya percaya pada penilaian Qingrong. Xiao Ye jangan buat kami menunggu lebih lama lagi. Keluarkan hadiah ulang tahunmu. Tetua Yang, meskipun saya Ye berasal dari latar belakang rendah, saya tetap mengerti aturan kesopanan. Tidak seperti orang lain yang berpakaian mewah, namun hanya mengucapkan kata-kata keji dan kasar. Tetua Yang, terimalah hadiah ini. Oh, sangat perhatian. Itu hanya kotak rusak. Harta karun macam apa yang ada di dalamnya? Kakek buka dan lihatlah. Apa isinya? Sinue, hadiahnya sendiri tidaklah penting. Ketulusan di balik itulah yang utama. Kakak tolong buka segera. Saya tahu karakter Tuan Yi. Beliau tidak akan pernah berani menyebut sesuatu yang biasa saja sebagai kado berharga. Baiklah, saya akan mengikuti keinginan Anda. Ini adalah Pil panjang umur ungu emas. Apel, pil panjang umur ungu emas. Bukankah itu pil legendaris yang diracik oleh Dr. Dewa Chen Kue? Di ranjang kematiannya, konon pil panjang umur ungu emas ini bisa menghidupkan orang mati dan memulihkan tubuh. Aku bertanya-tanya apakah itu benar atau tidak. Sungguh ini adalah pil panjang umur ungu emas yang asli. Ye mendengar Tetua Yang telah menderita kesehatan yang buruk selama bertahun-tahun. Jadi saya mencari pil sakti ini sebagai hadiah ulang tahun. Meminumnya tidak hanya akan membersihkan penyakit kronis Anda, tetapi juga memperpanjang hidup Anda selama 20 tahun. 20 tahun. Terima kasih Tuan Yi. Xiao Ye, hadiah ini adalah sesuatu yang sangat disukai orang tua ini. Sekarang, apakah kau masih ingin terus mempersulit Xiao Ye? Mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin orang dusun seperti dia bisa menghasilkan harta karun seperti pil panjang umur ungu emas? Tepat sekali, pil sakti seperti itu jarang ditemukan. Bahkan jika keluarga yang kita mengerahkan seluruh kekuatan kita sulit menemukannya. Bagaimana mungkin orang kampung liar seperti dia bisa mendapatkannya? Ya, Di kehidupan sebelumnya, jika bukan karena Wang Laizi yang memecahkan keranjang obat itu, tidak akan ada yang tahu bahwa obat sakti tersimpan di dalamnya. Tetua Yang, jangan terburu-buru untuk berterima kasih kepadanya. Presiden Tuan Ye telah memberikan kado berharga. Kenapa tidak berterima kasih padanya? Bagaimana jika aku katakan bahwa pil panjang umur ungu emas ini adalah palsu? Presiden Duan Anda harus memberikan bukti saat berbicara. Aku punya buktinya. Namun sebelum aku menunjukkannya, aku ingin meminta Tuan Ye ini untuk mengakui kejahatannya, agar tidak ditertawakan oleh semua orang dan tidak bisa mengangkat kepalanya seumur hidup. Presiden Duan sangat baik. Berbeda dengan beberapa orang yang tidak akan bisa mengejarnya meski dengan cambuk. Di kehidupan sebelumnya Jandali meminum pestisida untuk bunuh diri. Untungnya seorang dokter yang lewat menemukan pil panjang umur ungu emas di dalam tungku obat dan menyelamatkan nyawanya. Kisah itu memang benar. Yang tidak bersalah akan tetap bersih. Orang yang tidak bersalah tetap bersih. Sungguh orang yang tidak bersalah tetap bersih yang bagus. Beberapa orang memang tidak akan menyerah sampai mereka terbentur tembok. Duan Feng tunjukkan buktinya dan tampar wajahnya dengan keras. Semuanya pil panjang umur ungu emas di tanganku adalah yang asli. Ini 2 pil panjang umur ungu emas. The film Tidak. was translated Tabit and surgawi Chen Kui sebelum narrated by kematiannya M Media. hanya menyempurnakan satu pil panjang umur ungu emas. Sekarang setelah muncul 2, salah satu dari mereka pasti palsu. Bagaimana kita bisa membedakannya? Milik Presiden Duan pasti yang asli. Apapun yang dibawa oleh bajingan itu pasti palsu. Yang satu adalah General Manager dari Asia Internasional di Jiangcheng. Yang lain hanyalah orang dusun. Sekali lihat sudah tahu asli atau palsu. Ye Dingtian, apa yang ingin kau katakan untuk membela dirimu sekarang?
Presiden Duan. Dan dari mana asal pil panjang umur ungu emas milik Anda itu? Karena kau masih berpegang pada harapan palsu, aku akan memastikan kau memahami kebenarannya dengan jelas. Pil panjang umur ungu emas milikku berasal dari keturunan Shen Kue. Jadi begitu rupanya. Saat aku mendengar berita itu, aku melakukan beberapa kali kunjungan dan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya, semua demi mempersembahkannya kepada orang yang berulang tahun hari ini. Bagus. Hatimu sungguh mulia. Berbeda dengan beberapa orang. Selama Anda sehat, tetua. Semoga panjang umur. Apapun akan kulakukan. Luar biasa. Yi Dingtian. Perjamuan ulang tahun keluarga Yang. Bukanlah tempat untukmu datang dan pamer. Bawa barang palsumu dan pergi dari sini. Jika bukan karena Presiden Duan hari ini, kita pasti sudah membiarkan orang kampung ini menipu kita semua. Tepat sekali. Yi Dingtian, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apalagi yang bisa kau katakan untuk membela diri? Bukankah tadi sudah kubilang pada tetua agar tak buru-buru berterima kasih? Apakah aku salah? Benar sekali kakek. Aku dengar bahwa kakak kita telah menyiapkan benda jahat dan keji untuk diberikan kepadamu. Dan sekarang dia menukarnya di saat-saat terakhir. Dengan pil palsu ini, dia pasti punya niat jahat. Apel. Baiklah Yang Qingrong. Kakakmu sudah memperlakukanmu dengan sangat baik, namun kau ingin membunuhnya. Qingrong. Apakah yang mereka katakan itu benar? Kakek saya tidak. Kakek, Ayah, kakek, ayah, ayah, kakek, kakek terkena serangan jantung. Cepat panggil ambulans, jangan hanya diam. Panggil ambulans. sudah terlambat untuk memanggil dokter sekarang. Yang Qingrong, apa yang kau lakukan? Ini adalah obat jantung cepat beraksi yang selalu disimpan kakek di sisinya. Kalian semua mengaku sering mengunjungi kakek. Bagaimana mungkin kalian tidak tahu hal ini? Kami tadi hanya panik dan menjadi bingung. Itu tidak benar. Ayah sudah meminum obat ini. Mengapa tidak ada reaksi? Ayah, Semuanya jangan panik. Aku punya pil panjang umur ungu emas di sini. Tetua Yang pasti akan selamat. ya, kami memiliki pil panjang umur ungu emas. Tunggu, jika dia memakan yang palsu, kondisi tetua Yang hanya akan memburuk. Pilmu yang palsu. Berhentilah mempermalukan diri sendiri di sini. Ye Dingtian ambil barang-barang MU. Dan inyahlah. Keluarga yang tidak menyambutmu inyahlah. Tuan Yi, tolong berhentilah memperkeruh suasana. Hal yang paling mendesak adalah menyelamatkan kakek saya. Bukan apa-apa. Terima kasih Presiden Duan. Itu hanya bantuan kecil. Ayah, Ayah, ini bencana. Tetua yang tampak seperti sedang sekarat. Mereka bilang pil panjang umur ungu emas bisa menghidupkan orang mati dan menyambung tulang. Mengapa tidak ada efeknya? Mungkinkah ini palsu? Presiden Duan, mengapa tidak ada efeknya? Saya juga tidak tahu. Mungkin obatnya belum bereaksi. belum bereaksi. Belum bereaksi. Pil panjang umur ungu emas yang asli akan menunjukkan hasil segera setelah dikonsumsi. Presiden Duan, saya ingin bertanya, apakah yang ada di tangan Anda? Obat asli atau obat palsu? Tentu saja ini asli. Mungkinkah kau mengira milik sampah ini yang asli? Berhentilah mempermalukan diri sendiri. Kurasa kakek tidak bisa diselamatkan lagi. Keluarga yang besar ini tidak bisa hidup sehari tanpa pemimpin. Bagaimana kalau begini? Ayah, mengapa ayah tidak menjabat sebagai kepala keluarga yang untuk sementara? Bagaimana bisa kalian semua seperti ini? The film was Kakek masih hidup, translated dan and kalian sudah ingin narrated merebut by kekuasaan M-Media. dan membagi aset. Yang Qingrong, berhentilah bersikap sok suci. Kau bilang sangat peduli pada kakek. Bukankah kau melakukan ini hanya demi uang? Mereka bilang orang kaya itu tidak punya hati. Kakek, Sepertinya itu memang benar adanya. Presiden Yang, milik saya ini, adalah pil panjang umur ungu emas yang asli. tapi Tuan Yi, kakek saya benar-benar tidak sanggup menerima dosis kedua obat palsu. Kapan saya pernah berbohong kepada Anda? Jika dia tidak meminumnya sekarang, akan terlambat.
kau masih ingin dia meminumnya. Ayah, Ayah, kakek, ayah, ayah, kakek. Ayah, ada apa? Kakek. Bajingan kau yang Kingrong. Kau benar-benar berani bersekongkol dengan orang luar untuk membunuh kakakmu sendiri. Kakek selalu begitu baik padamu. Bagaimana bisa hatimu begitu berbisa? aku sekarang menyatakan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga Yang, bahwa Yang Kingrong tidak akan menerima sepeser pun dari aset keluarga Yang. Kalian semua, Bagus. Drama yang luar biasa tentang perebutan warisan dan memutarbalikkan fakta. Menakjubkan. Kau bajingan. Sejak kapan kau berhak berkomentar tentang urusan keluarga Yang? Semua orang sudah melihatnya. Yang Kingrong bersekongkol dengan orang luar untuk meracuni tetua keluarga Yang dan membunuhnya. Perusahaanku Azure International tidak akan tinggal diam. kalian semua. Apa yang membuatmu begitu cemas? Mungkinkah kau benar-benar berpikir bahwa tetua yang tidak bisa diselamatkan? Dia bahkan sudah tidak bernapas lagi. Bagaimana mungkin dia bisa hidup? Dasar sampah. Bahkan obat asli dari Presiden Duan tidak berhasil. Mungkinkah obat palsumu bisa berguna? Asing atau palsu? Bukanlah sesuatu untuk kau putuskan. Bisa menentukan. Bocah, jika obat palsumu bisa menyelamatkan orang tua itu, aku akan berlutut sekarang juga dan bersujud padamu dan memanggilmu ayah. Aku tidak memiliki putra yang tidak berbakti sepertimu. Beraninya kau? Seseorang, tangkap bajingan yang membunuh demi uang ini dan segera amankan dia. Berhenti apa yang sedang kalian lakukan? Kakek. Ayah, Aku belum mati. Apakah kau begitu ingin menggantikanku? tidak. Tidak. Ayah, bukan begitu maksudku. Hanya saja kami terlalu khawatir tadi. Terlalu khawatir itu benar. Cukup semuanya, tenanglah. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sebenarnya kalian pikirkan. Kali ini, semuanya berkat cucu perempuanku yang baik. Karena telah mengundang Tuan Yil ke sini. Jika tidak, mungkin aku sudah tiba di krematorium. Kakek, Tetua Yang, Anda diberkati dengan umur panjang yang tak terhingga. Bahkan jika saya tidak datang hari ini, saya yakin Anda akan tetap baik-baik saja. Tidak tergerak oleh sanjuan atau hinaan. Rendah hati dan sopan. Naga emas bukanlah makhluk kolam. Ia akan terbang tinggi saat bertemu angin dan awan. Xiaoye, apakah kau bersedia membiarkan keluarga Yan menjadi angin dan awan untuk kenaikanmu? Ini, ayah. Apa maksudmu dengan itu? Biarkan Xiaoye kita yang bicara. Tetua Yang, apa maksud Anda dengan ini? Nikahilah Kingrong. Apel, Apa? Aku akan memberimu posisi kepala keluarga Yan. ayah tidak bisa melakukan itu. kakek, Saya minta maaf Tetua Yang. Saya sudah memiliki istri dan anak, dan hati saya tidak terbagi. Gangguan saya kali ini hanya untuk menyelamatkan putri saya, Xiao Xiao. Apa dia benar-benar menolak menjadi kepala keluarga Yang? Yang Kingrong adalah primadona Jiangchen, dan keluarga Yang adalah raksasa mutlak yang telah mendominasi Jiangchen selama beberapa dekade. Siapa sebenarnya dia? kau tahu cara bersikap cerdik nah. Xiaoye, aku menjadi semakin tertarik padamu. Katakan apa yang kau butuhkan. Putri saya Xiao Xiao diculik tadi malam oleh sebuah mobil van di bawah jembatan di Jiangchen. Saya ingin meminta Anda Tetua Yang untuk membantu saya menemukan keberadaan mobil The van film ini. was translated itu. and narrated by M Media. Tetua Yang. Ye Dingtian sedang memainkan taktik pura-pura mundur, mencoba membuat Anda merasa bersalah padanya. Dia jelas merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Itu benar kakek Yi Dingtian ini. Bukanlah orang baik. Kalian semua telah sangat mengecewakanku. Presiden Duan, jamuan ulang tahun keluarga yang kami tidak menyambut Anda. Silakan pergi. Tetua Anda, Ayah, ayah ini. Bocah, aku akan mengingat ini Duan Fan. Tunggu.
Presiden Duan, apakah Anda melupakan sesuatu? Ye Dingtian. Jangan menguji kesabaranku. Memanfaatkan situasi. Anda sendiri yang mengatakannya tadi. Jika saya bisa menyelamatkan Tetua Yang, Anda akan berlutut di tanah, bersujud kepada saya, dan memanggil saya ayah. Apakah Anda kepala yang terhormat dari Azure Internasional di Jiangcheng akan menarik kembali ucapan Anda di depan semua orang? Presiden Duan, saya dengan Presiden Lee dari Azure Internasional. Presiden Lee memiliki hubungan yang cukup baik. Saya rasa Anda pasti tidak ingin reputasi Azure Internasional merosot tajam. Karena Anda Baik-baiklah. Ayah. Xiaoye. Jangan khawatir soal putrimu. Orang tua ini pasti akan menyelidikinya untukmu. Kalau begitu saya harus merepotkan Anda Tetua Yang. Presiden Lee, Anda benar-benar sangat visioner. Sudah naik berapa banyak? Sudah naik 50%. 10 miliar yang kita timbun. Sebelumnya, sudah melonjak hingga 15 miliar. Bagus, terus tahan. Ya, dengan tingkat pertumbuhan ini, saya yakin dalam 3 hari, 10 miliar itu akan berlipat ganda. Saya dengan Anda baru saja melakukan investasi besar sebesar 10 miliar dalam minyak mentah. Aku penasaran, apakah itu benar? Tuan Yi, Anda benar-benar memiliki informasi yang luas. Saya sarankan Anda mencairkan investasi itu selagi bisa Presiden Lee. Berhati-hatilah, atau semuanya bisa berakhir sia-sia. Saya akan segera memberikan perintahnya. Tunggu, ada apa Presiden Lee? Xiaoqing, menurutmu, apakah Yi Dingtian benar? Yi Dingtian. Saya akui ketajaman matanya terhadap detail sangat unik, dan dia pandai melihat peluang. Tapi pasar berjangka itu tidak dapat diprediksi dan berbahaya. Lebih berbahaya daripada cari barang murah. Itu bukan sesuatu yang bisa kau bandingkan dengan mencari diskon. Jadi saya rasa, kita harus terus menahan posisi. Jika kita bisa mendapatkan 10 miliar, aku yakin, Azure Internasional akan melangkah maju dengan sangat pesat. Tapi jika kita rugi, Azure Internasional akan mengalami kesulitan besar untuk bertahan. Presiden Lee. Saya percaya pada Tuan Yi. Xiaoqing, jual seluruh 15 miliar aset minyak mentah kita. Cairkan sekarang. Baik. Tapi saya tetap pada posisi saya. Yi Dingtian sama sekali tidak memahami pasar berjangka. Minyak mentah telah terjual habis sepenuhnya. Setelah dikurangi biaya transaksi, kita mendapatkan laba bersih 5 miliar. Bagus. Namun, harga minyak mentah masih terus melonjak. Kita kehilangan banyak kesempatan kali ini. Sudah kubilangkan, Tuan Yi sama sekali tidak bisa diandalkan. Harganya turun. Tuan Yi benar. Xiaoqing siapkan 1 miliar. Dan ikut aku pergi berterima kasih kepada Tuan Yi. Baik. Ayo pergi Wan Qiu. Dengarkan saja ibumu. Ibu tidak akan mencelakaimu. Ibu. Dengarkan ibumu. Siang Ibu Shen Wan Qiu. Gunakan kesempatan ini untuk segera menikah lagi. Benar kakak. Shen Lachun adik Shen Wan Qiu. Untung saja beban kecil itu sudah dibuang. Kau harus segera menceraikan pecandu judi itu. Ye Dingtian. Aku tidak akan menceraikannya. Putra ketua klan. Sudah lama tertarik padamu. The film Wan was Qiu Kou. translated and Tidak lagi narrated by muda. M Media. Pikirkanlah adikmu sejenak. Tepat sekali. Putra tetua klan. Bukankah dia bodoh? Memangnya kenapa kalau dia bodoh? Selama kau mau menikah dengannya, ketua klan akan segera membelikan adikmu rumah dan mobil. Syarat-syarat ini 10.000 kali lebih baik daripada suamimu si pecandu judi yang kehilangan putrinya sendiri. Benar kakak. Ayo pergi. Ayo pergi. Hentikan. Nak, apa kau baik-baik saja? Apa bedanya tindakanmu dengan menjual putrimu sendiri? Pecandu judi.
Kau masih punya nyali untuk kembali. Seandainya aku tidak kembali, bukankah aku akan melewatkan tontonan menarik ini, yaitu menjual putri demi keuntungan? Suamiku, apakah Xiao Xiao sudah ditemukan? Jangan khawatir istriku. Tetua yang sudah berjanji padaku bahwa dia akan melakukan segala daya untuk menemukan Xiao Xiao. Aku yakin dengan pengaruhnya, Xiao Xiao akan segera pulang. Selama dia bisa pulang itu yang terpenting. Omong kosong apa itu kau pecandu judi? Tepat sekali. Tetua Yang adalah orang yang berdiri di puncak tertinggi. Jiang Chen, pecandu judi sepertimu. Apa hakmu untuk bisa menemuinya? Kal, jangan percaya padanya. Kau tidak mungkin bisa menemuinya. Hanya saja bagi orang sepertimu, yang duduk bagaikan katak di bawah tempurung. Ini lelucon-lelucon yang konyol. Jangan lupa, saat keluarga kami menikahi Wan Qiu sebagai menantu, kamu masih berutang 20.000 untuk uang jemputan yang belum pernah kubayar. Benar dasar pecandu judi. Apa yang kau sombongkan? Uang untuk pernikahan saat itu, semuanya dibayar oleh kakakku. Dasar pecandu judi. Untuk apa kau bersikap angkur? Mulai hari ini, aku bukan lagi pria yang dulu. Istriku, aku terlalu banyak berhutang padamu di masa lalu. Sekarang aku berniat memberikan mahar 10 juta. Dan begitu Xiao Xiao pulang, aku akan menikahimu sekali lagi. Suamiku, apakah yang kau katakan itu benar? Jika aku mengucapkan satu kebohongan pun, Ye Dingtian, aku rela disambar petir. Aku tak akan membiarkanmu bersumpah begitu. Kakak ipar kau. Apakah kau serius atau hanya bercanda? Menantu, tadi ibu yang salah bicara. Apakah benar ada 10 juta di kartu ini? Apakah aku memiliki 10 juta di kartu ini? Bukan urusanmu. Kak, lihat kakak ipar masih marah. Bantu aku membujuknya. Wan Qiu adikmu sudah berusia 25 tahun. Dia masih belum punya istri. Jika dia tidak punya uang untuk membeli rumah dan mobil, keluarga Shen kita tidak akan punya pewaris lagi. Suamiku, mengapa kita tidak melepaskannya saja? Rachel, aku bisa memberikanmu rumah di kota, mobil untuk bepergian, dan aku juga akan memperkenalkanmu pada pekerjaan yang layak. Namun, ini adalah batas dari apa yang bisa kulakukan. Itu bagus. Terima kasih kakak ipar. Terima kasih. Tutup mulut kotormu itu. Tidak, Ibu. Kenapa kita tidak ambil saja rumah dan pekerjaan gratis ini? Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Yi Dingtian? Ada 10 juta di kartu itu? Apa kau bodoh? Menantu, menurutku kau tidak perlu repot-repot dengan semua masalah itu. Ambil saja kartu itu, dan berikan langsung kepada kami. Ibu, bagaimana bisa ibu seperti ini? Apa yang kulakukan ini? Mencari istri yang baik lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Wan Qiu, jika kau tidak mau memikirkan ibumu, kau harus memikirkan adikmu. Coba pikirkan itu. Ini semua uang yang dihasilkan Dingtian. Apa hubungannya dengan ibu? Bagaimana bisa aku melahirkanmu? Anak yang tidak tahu berterima kasih. Kau hanya tahu bagaimana memihak orang luar. Jaga bicaramu dan bersikaplah yang sopan. Dan jangan berani menyentuh istriku. Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan menyelesaikan urusan ini dengan kalian semua. Jadi kau sudah punya uang ya? Kau tidak bisa membiarkan ibu terus tinggal di tempatku ini kan? Paling tidak, kau harus membelikanku villa di kota. Villa ini harganya harus setidaknya 5 juta sebagai permulaan. Untuk rumahnya, aku akan dengan santai melengkapinya dengan 1 juta. Itu tidak terlalu banyak kan? Itu sama sekali tidak terlalu banyak. Lagi pula sekarang dia akan mendapatkan istri yang baik. Uang jemputannya harus setidaknya 500.000. Dan juga, putra keluarga Shen kita akan mengadakan pesta pernikahan. Harus menjadi acara yang megah. Kerabat dari 10 mil dan 8 desa harus diundang ke hotel kelas atas untuk berpesta. Benar. Lalu ada biaya membesarkan anak di masa depan. Popok pakaian mainan uang sekolah.
Uang harus dikeluarkan untuk segalanya. Dan saat anak itu lebih besar, bukankah mereka juga perlu membeli rumah, mobil, dan menikah? Dan juga, Ibu, sudah cukup. Cukup. Apa maksudmu cukup? Kalau menurutku 10 juta itu bahkan tidak cukup. Paling tidak kau harus memberikan 30 juta lagi. 30 juta. Kau benar-benar tidak tahu malu. Dan serakah tanpa batas. 30 juta. Katakan apapun yang kau mau. Tapi 30 juta ini tidak boleh kurang sepeser pun. Bagaimana jika aku tidak memberikannya? Kau tidak mau memberikannya. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Dacun, pergilah. Wan Qiu, ibu lelah. Pergilah bereskan kamar untuk ibu. Aku benar-benar. Ding Tian. Ibu kalian semua sudah keterlaluan. Kau bisa tinggal selama yang kau mau. Istriku, ayo pergi. Tak seorang pun dari kalian boleh pergi hari ini. Benar jika kalian tidak memberikan uangnya hari ini. Untuk mahar. Tidak ada yang boleh pergi. Menantu, ada apa ini? Kalian semua tampak gelisah. Istriku. Ketua klan Anda yang tentukan siapa yang benar. Gadis tidak tahu diri ini. Dia melupakan ibunya begitu punya uang. Benar-benar tidak punya aturan. Menurutku yang tidak tahu aturan adalah kamu. Aku. Aku tanya, bukankah sudah disepakati bahwa Wan Qiu akan menikah lagi dengan Xiao Juan? Mengapa kau ingkar janji? Bukankah itu karena menantuku mulai menghasilkan uang di luar sana? Paling-paling aku hanya bisa mengembalikan uang mahar 500.000 itu kepadamu, Ibu. Bagaimana bisa Ibu menerima uang lamaran mereka tanpa seizinku? Aku tidak tahu itu. Aku masih mengirai Ding Tian masih seorang pecandu judi yang tidak punya harapan. Putriku tersayang, jangan khawatir. Selama kau memberi kami 30 juta itu, Ibu jamin, Ibu tidak akan pernah mengganggu kalian berdua lagi dalam kehidupan bahagia kalian. Kau sangat mengecewakanku. Shanghai, kau tidak benar-benar percaya bahwa Yi Dintian, si penjudi harapan kosong ini, menghasilkan puluhan juta di luar sana, kan? Ketua klan, apa maksud Anda? Xiao Wang. Yi Dintian, kau tidak benar-benar percaya bahwa di Jiangcheng, setelah menyinggung Tuan Muda Sun dan Presiden Duan, kau masih bisa aman-aman saja. Tuan Muda Sun, apakah itu Tuan Muda Sun dari grup Sun? Tepat sekali. Dan Presiden Duan, Pemimpin Azure Internasional di Jiangcheng. Pecundang, uang yang kau hasilkan selama bertahun-tahun ini, melalui tipu daya dan muslihat, sudah sepenuhnya dibekukan oleh Tuan Muda Sun dan Presiden Duan. Itu berarti, kartu di tanganmu itu sama sekali tidak berisi uang. tidak sepeser pun. Apa yang kau katakan? Dasar penjudi bajingan. Jika bukan karena tetua klan dan saudara Wang datang ke sini, kami benar-benar akan tertipu olehmu. Yi Dingtian, cepat ceraikan Wan Qiu. Jangan berani-berani menyeret kami bersamamu. Benar. Pecundang. Sekarang kau tahu apa itu ketakutan, kan? Putrinya. Putrinya sudah pergi. Istrimu juga akan segera pergi. Kau benar-benar sudah sendirian. Tidak. Bukan hanya itu. Trik apa pula yang masih kau punya? Keluarkan semuanya. Ini tidak diperbolehkan, tetua klan. Ini, Istriku. Jika aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi, akankah kau meninggalkanku? selama kau bisa membawa Xiao Xiao pulang. Dan menyatukan keluarga kita bertiga. Bahkan jika kita hidup dalam kondisi paling miskin dan sengsara, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta seorang pria? Teruskan saja berakting. Berakting. Apa aku perlu berakting? Mulutmu besar sekali. Maka hari ini, aku akan membiarkan kalian melihat sendiri bagaimana Duan Fen dan Sun Hai, sosok yang kalian junjung tinggi dan layani sebagai tuan kalian, akan menangis dan memohon padaku untuk melepaskan mereka.
Kau orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk membersihkan toilet bagi kedua tuan muda yang agung itu. Benar. Dasar sampah tak berguna. Jika bukan karena aku mempermainkanmu di kasino selama bertahun-tahun ini, aku tidak akan tertipu olehmu hari ini. Siapa yang kau panggil bodoh? Ketua Clan. Orang bodoh yang ku maksud adalah sampah ini, bukan putramu. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana sampah tak punya uang sepertimu akan membuat Tuan Muda Sun menangis dan memohon padamu untuk melepaskannya. Serangga musim panas tak tahu es. Serangga musim panas tak tahu es. Betapa lancangnya dirimu serangga musim panas. Lupakan kedua tuan muda itu. Cukup aku saja sang kepala klan yang sanggup membuatmu berlutut di hadapanku. Tetua klan Ye. Apakah kau perlu aku ceritakan? Mereka merampas tanah dan harta Anda bertahun-tahun. Perlukah aku mulai mendaftarnya sekarang? Xiaowan. Sampang. Hari ini aku akan menunjukkan padamu mengapa bunga itu berwarna merah. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh tamu Azure internasionalku. Gadis cantik. Ini adalah masalah pribadi antara aku dan Xiao Yi, ketua klan. Dia adalah Presiden Azure Internasional, Li Roshui. Saya tidak tahu Presiden Li sudah tiba. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda dengan layak. Bukankah itu berarti Presiden Li adalah atasan dari atasannya Presiden Duan? Jika aku tidak datang, bagaimana aku bisa menyaksikan kalian menindas dermawanku? Dermawan. Presiden Li, Anda pasti sedang bercanda. Saya hanyalah seorang kepala klan yang rendah hati. Jasa apa yang saya miliki hingga bisa menjadi dermawan Presiden Li? Memang kau tidak punya jasa dan tidak punya kemampuan. Ye Dingtian, jaga mulut kotormu itu. Kalian semua yang seharusnya tutup mulut. Terima kasih Tuan Yi, karena telah menyelamatkan Azure internasionalku. Itu hanya bantuan kecil, silakan berdiri. Presiden Li, Anda pasti bercanda. Lukisan Gucci Guigusi turun gunung itu, meskipun berharga, tidak cukup untuk menyelamatkan perusahaan sebesar Azure Internasional. Nonation Anda tidak mengerti. Setelah lelang berakhir, Tuan Yi menyarankan agar kami menjual kontrak berjangka minyak mentah kami. Kau penjudi rendahan, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kau memberi saran pada Presiden Li. Jika bukan karena saran Tuan Yi kali ini, Azure Internasional saya akan kehilangan setidaknya 7 miliar. 7 miliar. Presiden Li, Anda pasti salah pahamkan. Walaupun Ye Dingtian adalah satu-satunya mahasiswa di desa kami, tapi apa yang dia tahu soal perdagangan berjangka? Tepat sekali. Mana mungkin katak dalam sumur tahu luas samudra. Pengetahuan dan bakat Tuan Yi yang mendalam cukup membuat saya merasa rendah diri. Ini bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin Presiden Li bisa begitu rendah dibandingkan menantu saya yang tidak berguna itu? Menantu aku ingin menjadi menantunya. Jangan bergerak, jangan bergerak. Aku yang akan menjadi menantunya, aduh. Kepala klan. Meskipun dia Li Roshui, kaya dan berkuasa, sehebat apapun dia tidak bisa mencampuri pernikahan orang lain. Presiden Li, saya mengagumi Anda karena mampu mendirikan grup sebesar itu sebagai seorang wanita. Namun menurut perintah orang tua dan kata-kata Ma Komblang, karena menantu saya sudah menerima mahar pertunangannya, pernikahan ini harus berakhir suka atau tidak. Jika menantu saya ingin membatalkan pernikahan, dia harus mengembalikan mahar 10 kali lipat. 5 juta, bagaimana aku bisa mampu membayarnya? Jika tidak mampu membayar, tutup saja mulutmu. Dasar tidak berguna. Kamu akan bercerai hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya 5 juta. Kau pikir itu cukup untuk membuatku menceraikan Wan Qiu? Kamu belum lupakan. Kartu menyedihkan milikmu itu sudah dibekukan. Suamiku, aku belum melihat Xiao Xiao pulang. Aku tidak ingin menceraikanmu. Tunggu. Presiden Li, apakah Anda mencoba menghancurkan
pernikahan yang indah ini. Tuan Yi benar. Itu hanya 5 juta. Tuan Yi mampu membayarnya. Untuk berterima kasih atas nyawa yang diselamatkan Tuan Yi, Azure International bersedia menawarkan uang tunai 1 miliar sebagai tanda terima kasih. 1 miliar. 1 miliar. Suamiku. Apakah ini nyata? Tentu saja itu nyata. Lagi pula bagiku 1 miliar ini tidak berarti banyak sama sekali. Memang dengan bakat Tuan Yi, dia bisa menghasilkan 10 kali atau bahkan 100 kali lipat dari itu, hanya dengan jentikan jarinya. Menantuku tersayang, itu semua salah ibu sebelumnya. Benar sekali kakak ipar. Ibu dan aku sebenarnya tidak ingin kakakku menikah dengan si bodoh itu. Itu semua karena Wang Laizi dan tetua klan yang memaksa kami. Kamu benar-benar bodoh, Xian Dechun. Baiklah. Aku akan mengingat kejadian hari ini. Pergilah. Tunggu. Ye Dingtian, sisakan jalan bagi orang lain dalam segala hal yang kau lakukan, agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Kau tidak ingin makam leluhur keluargamu sendiri digali bukan? Berhenti sejenak. Aku juga ingin mengundang tetua klan untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Presiden Li, manajer umum perusahaanmu yang ditempatkan di Jiangcheng, Duan Feng, baru-baru ini melakukan cukup banyak tindakan yang mencoreng reputasi Azure International. Aku bertanya-tanya bagaimana Presiden Li berniat menangani ini. Jika kau memecat Duan Feng segera, saya khawatir bisnis Azure International di Jiangcheng akan menderita dalam jangka pendek. Aku bisa membantumu Presiden Li untuk mengambil alih Grup Sun sepenuhnya. Suruh Duan Feng merangkak ke sini dan meminta maaf pada Tuan Yi. Baik. Tunggu. Keluarga yang dari Jiangcheng, sebagai rasa terima kasih atas bantuan Tuan Yi, ingin memberikan uang tunai 1 miliar sebagai tanda terima kasih. Dan 1 miliar lagi. Berapa banyak istri yang bisa kunikahi dengan uang itu? Suamiku. Mengapa kau akhir-akhir ini sering keluar untuk membantu seorang presiden wanita? Apakah itu tipe yang kau sukai? Sayangku, apa yang kau bicarakan? Semua yang telah kulakukan semata-mata untuk menyelamatkan Xiao Xiao. Itu sakit. Jangan marah. Tuan Yi, soal pengambil alihan Grup Sun, hal yang sangat bagus. Bagaimana bisa kau melupakan King Rong? Hanya 1 miliar. Keluarga yang dari Jiangcheng tentu mampu membayarnya. Kalau soal uang tunai, saya tidak pernah takut pada siapapun. Xiao Qing, ambilkan uangnya. Kalian berdua, jangan terlalu tidak sabar. Mengapa kita tidak membaginya separuh-separuh? Tidak mungkin, menantuku. Benar-benar punya kemampuan sehebat itu. Ibu, cubit aku cepat. Coba lihat, apakah aku sedang bermimpi? Kemari. Sakit. Ini bukan mimpi. Aku tahu itu. Ding Tian tidak akan menjadi pecundang seumur hidupnya. Memang, kalian berdua, selama kalian mengikuti instruksiku, aku menjamin bahwa kalian akan bisa mendapatkan seluruh aset Grup Sun dengan harga serendah mungkin. The film was translated and Semuanya narrated akan by dilakukan sesuai M-Media. perintah Tuan Yi. Pertama, kita tahu Grup Sun. Beginilah cara untuk mengakusisinya. Tuan Yi benar-benar jenius dalam berbisnis. Mulai sekarang, grup Azure milikku akan mengikuti langkah Tuan Yi dalam segala hal. Jika aku bahkan tidak bisa membongkar Grup Sun yang penuh lubang ini, maka di kehidupanku sebelumnya, aku akan menyia-nyiakan waktuku sebagai pendiri perusahaan Fortune 500. Suamiku Pal luar biasa. Sayang sekali Tuan Yi sudah memiliki istri dan anak. Pria yang begitu sempurna. Saya khawatir pria lain akan sulit ditemukan. Presiden Li. Saya salah Presiden Li. Presiden Li, Presiden Li. Saya salah Presiden Li. Anda tidak seharusnya meminta maaf kepada saya, tetapi kepada Tuan Yi. Tuan Ye,
Tuan Ye. Saya salah Tuan Ye. Anda adalah pria yang murah hati. Tolong lepaskan saya. Saya tidak boleh kehilangan posisi saya di Azure International. Apakah ketua klan masih tidak percaya sekarang? Hubungan dekat Anda dengan Presiden Lee dan kemampuan Anda membuat Duan Feng berlutut adalah hal yang wajar. Tapi Tuan Muda Sun adalah kepala dari kelompok yang terhormat. Aku tidak percaya dia juga akan datang ke sini. Keras kepala dan delusi. Tuan Ye. Tuan Ye, aku mohon ampuni aku. Aku mohon, ampuni aku. Mereka yang mengakuisisi grup Sun milikmu adalah Presiden Yang dan Presiden Lee. Mengapa datang mengemis kepadaku Tuan Muda Sun? Aku tahu Presiden Yang dan Presiden Lee memiliki kekuasaan yang besar. Namun untuk bisa menghancurkan grup Sunku dalam waktu sesingkat itu, tidak ada orang lain selain dirimu. Ketua klan. Sekarang. Apalagi yang ingin kau katakan? Baiklah aku menerima kekalahanku hari ini. Kemanapun kau muncul di masa depan, aku akan menjauhimu. Ayo nak kita pulang. Tuan Ye aku mohon, ampuni aku. Tuan Ye anggap saja aku kentut. Dan biarkan aku pergi, Tuan Ye. Mengampunimu. Dalam mimpimu. Untuk merebut keluarga Yang, kau tidak ragu membunuh tetua Yang, lalu menjebak Presiden Yang atas perbuatan itu. Jika aku tidak ada di sana, keluarga Yang pasti sudah hancur sekarang. Grup Sun milikmu mungkin memperdagangkan tak terhitung anak tak berdosa setiap tahun, menyebabkan tak terhitung keluarga tercerai-berai. Kejahatanmu layak mendapatkan kematian. Dan kau Wang Laisi. Tidak. Itu semua dipicu oleh Sun Hai. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tenang saja, jaring keadilan itu luas. Namun tak ada yang bisa lolos darinya. Kau juga tidak akan lolos dari hukuman. Aku tahu di mana Xiao Xiao berada. Aku tahu di mana Xiao Xiao berada. Bicara. Jika kau menyampaikan berita ini sekarang, kita berdua akan segera mati. Tidakkah kau menyadari itu? Jika aku tidak bicara sekarang, aku akan mati saat ini juga. Pergi sana. Tuan Yi selama bertahun-tahun ini, perusahaan Sun Hai telah bekerja untuk keluarga Pasong di luar negeri. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Xiao Xiao diculik oleh orang-orang dari keluarga Pasong. Mereka adalah keluarga misterius. Nomor 1 di Thailand. Apa yang harus kita lakukan? Pengaruh keluarga Pasong sangat besar. Bahkan dengan kekayaan dari kehidupan masa laluku, aku tidak mampu menandingi keluarga misterius ini. Suamiku. Apakah kita tidak akan pernah mendapatkan Xiao Xiao kembali? Halo. Pengiriman sudah tiba di tempat biasa. Istriku, tenang saja. Aku sudah bersumpah padamu bahwa keluarga kita pasti akan bersatu kembali. Aku percaya padamu. Tidak masalah, Kak. Jika Xiao Xiao sudah tiada, mengapa tidak punya anak lagi saja? Benar sekali. Selain itu, kau punya uang sekarang. Apakah kau takut tidak mampu membesarkan seorang anak? Tepat sekali. Diam. Tuan Yi, mungkin aku harus kembali dan bertanya pada kakekku. Dia sangat berpengetahuan dan berpengalaman. Dia mungkin tahu seseorang dari keluarga Pasong. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini. The film was translated Istriku. and narrated by Lain M kali aku Media. tidak akan pernah pulang sendirian. Aku akan di rumah menunggumu dan Xiao Xiao. Jika setelah terlahir kembali, aku masih tidak bisa menyelamatkan Xiao Xiao, untuk apa aku terus hidup? Xiao Xiao, tunggu ayah. Keluarga Pasong. Kakek, apakah kakek pernah berurusan dengan keluarga Pasong? Keluarga Pasong sangatlah misterius. Meskipun keluarga yang ku berdiri di puncak Dacia, dibandingkan dengan mereka, kita bagaikan awan dan lumpur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya punya ide. Ide apa? Cepat beritahu kami.
Presiden Lee, berhenti membuat kami penasaran. Xiao Ye benar-benar hampir gila karena khawatir. Mohon maaf. Meskipun keluarga Pasong kuat, dibandingkan dengan Dacia kita, mereka bukanlah apa-apa. Presiden Lee, ini bukan saatnya untuk bercanda. Bisakah Anda memberikan saran yang substantif? Presiden yang jangan cemas. Saya kebetulan mendengar bahwa dalam beberapa hari ke depan, di lelang internasional Christie, akan ada kompetisi penilaian harta karun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maksudmu? Pada kompetisi penilaian harta karun, satu pihak adalah keluarga Pasong, dan pihak lainnya adalah asosiasi barang antik Dacia kita. Namun keluarga Pasong memiliki koleksi yang sangat luas. Dan asosiasi barang antik mungkin sedikit kalah saing. Jika Tuan Yi dapat membantu asosiasi barang antik Dacia dan memenangkan kompetisi tersebut, maka menjemput Xiao tentu bukan masalah sama sekali. Itu sulit. Sesulit menggapai langit. Meskipun Tuan Yi brilian, dia pasti tidak bisa bersaing dengan keluarga Pasong. Ini terlalu sulit. Tidak. Bukan berarti kita tidak punya kekuatan untuk melawan. Tuan Yi mohon pertimbangkan ini dengan hati-hati. Jika kau kalah dalam taruhan ini, bukan hanya kau akan kehilangan Xiao, tetapi kau juga akan sepenuhnya menyinggung asosiasi barang antik Dacia. Mengenai pertaruhan berisiko tinggi ini, aku punya keyakinan penuh. Kompetisi penilaian harta karun yang diadakan oleh keluarga Pasong dan asosiasi barang antik Dacia menjadi pusat perhatian semua orang. Kabarnya kompetisi ini menggunakan format best of 5, namun asosiasi barang antik Dacia sudah kalah 2 ronde berturut-turut. Presiden, apakah Anda percaya diri bisa melakukan pembalikan keadaan? Tenang saja, bagaimana mungkin asosiasi barang antik Dacia kita lebih rendah daripada keluarga Pasong? 2 ronde pertama kami sengaja kalah. Benar-benar layak menjadi presiden kami. Sekarang mari kita lihat ronde ketiga. Ronde ketiga adalah penilaian kaligrafi. Kami mengundang Kepala Jadoli. Asosiasi barang antik Dacia bukanlah apa-apa. Jadoli, jangan terlalu sombong. Kami tidak akan kalah di ronde-ronde tersisa. Sungguh lelucon. Jushi Tai, sepertinya Kepala Jadoli benar-benar datang dengan niat agresif. Tidak disangka dia benar-benar mengeluarkan harta karun seperti itu. Jushiti bernilai lebih dari 1 miliar. Keluarga Pasong, mereka benar-benar berkantong tebal. Semuanya berakhir. Bahkan sang presiden sendiri tidak berani membuka gulungan di tangannya. Mungkinkah asosiasi barang antik Dacia, kita yang terhormat, akan kalah dari keluarga kecil asin? Presiden Xia, bukankah Anda dikenal memiliki segudang pengetahuan? Jadi mengapa Anda sekarang buntu? Hanya itukah kemampuan Anda? Jadoli, jangan terlalu sombong. Aku tentu punya modal untuk bersikap angkuh. Hari ini, dari 5 kategori dalam pertarungan harta karun, kau sudah kalah The dariku film dalam was barang perunggu translated and narrated by M Media. dan barang tembikar ungu. Untuk 3 sisanya kaligrafi lukisan giok dan porselen. Mustahil bagimu untuk menang. Semua ini adalah harta karun tertinggi Dacia kita. Kau hanyalah seorang pencuri. Sejak zaman dahulu, mereka yang memiliki kemampuan lan yang berhak memilikinya. Pasti ketua Xia bahkan. Tidak mengerti bukan? Siapapun yang bisa mengalahkan Jadoli akan kuberikan posisiku sebagai presiden. Presiden Xia benar-benar mempertaruhkan segalanya untuk ini. Posisi presiden asosiasi barang antik Dacia. Siapa yang tidak tergiur? Tapi tergiur tidak berarti apa-apa. Apa kau pikir bisa menang lelang harta karun?
melawan keluarga Pasong, atau aku akan menyumbangkan 5 harta pusaka ini kepada Asosiasi Barang Antik. Dan posisi ketua ini, biar aku pertimbangkan dulu. Mungkinkah kita benar-benar akan kalah hari ini? Aku bisa melakukannya. Menyingkir. Anak muda. Ini bukan tempat untuk mencari perhatian. Ketua Xia, apakah Anda tidak ingat Ruxie? Gadis kecil dari Azure International. Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Saya datang untuk merekomendasikan Tuan Yi yang ada di sini bersama saya untuk mewakili Asosiasi Barang Antik Dacia dalam pertempuran harta karun. Gadis kecil. Bahkan jika kau menggunakan seluruh sumber daya Azure International, kau tetap tidak akan sebanding dengan keluarga Pasong. Apalagi temanmu dari sini. Pertempuran harta karun ini. Semua salahku karena terlalu keroboh. Ketua Xia, Anda tidak boleh meremehkan Tuan Yi. Dialah orang yang menemukan Guci Gigusi turun gunung. Tidak disangka dia bisa menemukan porselen biru putih Yuan terbaik. Menarik. Tetua Xia, aku bersedia mewakili Asosiasi Barang Antik Dacia dalam pertarungan harta karun. Jika aku kalah, Guci Gigusi turun gunung itu akan kuberikan secara cuma-cuma. Dan jika kau menang, aku hanya berharap Presiden Xia bisa mengabulkan satu syaratku. selama kau bisa menang, jangankan mengabulkan satu syaratmu. 10 syarat pun. Atau bahkan mengambil posisi Presiden Asosiasi Antik Dacia. Semuanya akan ku setujui. Ucapanku sudah pasti. Saya Xia Chongqing selalu memegang teguh janji saya. Xia Chunqie, kau benar-benar telah menjadi orang tua pikun yang bodoh. Berpikir bahwa kau akan membiarkan anak ingusan turun tangan untukmu. Bahkan jika Xiao Yi kalah, jangan biarkan Asosiasi Barang Antik Dacia kita kalah dengan memalukan. Tenang saja Tetua Xia. Pertandingan ini sudah pasti dimenangkan. Semangat Tuan Yi. Kalahkan orang sombong itu. Nah, apakah kau tahu nilai sebenarnya dari Joshiti, sehingga kau berani datang ke sini dan menantangku? Aku sangat paham. Jushiti adalah satu-satunya karya tinta yang tersisa dari salah satu dari 8 master dinasti Tang dan Song, dan nilainya tak terhingga. Mengetahui hal itu kau masih berani naik ke panggung. Anak sapi baru lahir tak takut harimau. Namun bagaimana jika aku bukan seekor anak sapi, melainkan seekor harimau sejak awal? Tunjukkan bulungannya. Aku ingin melihat apa yang bisa kau keluarkan. Para master besar mendeskripsikan karya ini sebagai bagaikan burung phoenix yang membubung dan naga yang menari, seolah tercipta secara ajaib. Mungkinkah ini Satu-satunya karya otentik penyair abadi, Shaoyang Taiti. luhur dan anggun? The film was Mengalir seolah translated memiliki aura and surgawi. narrated by M Media. Ini asli. Ini asli. Tidak disangka Tuan Yi benar-benar menemukan benda ini. Memenangkan ronde ini sudah pasti. Bagaimana mungkin? Karya ini belum pernah muncul di dunia sebelumnya. Bagaimana mungkin itu ada di tanganmu? Kalian para barbar, yang secara tidak sengaja menemukan beberapa harta karun. Bagaimana kalian paham kekuatan Dacia? Bagus sekali, sungguh bagus sekali. Tuan Yi telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tuan Yi benar-benar telah mencurahkan hati dan jiwanya untuk mencari Xiao Xiao. Jangan merayakannya terlalu dini. Jushiti adalah sampai hari ini kaligrafi paling berharga di dunia. Ini dianggap seri. Itu hanya karena Shaoyang Taiti baru saja ditemukan hari ini. Satu berasal dari
salah satu dari 8 master dinasti Tan dan Song. Yang lainnya berasal dari penyair abadi Dacia kita. Mana yang lebih tinggi atau lebih rendah? Sekilas pun sudah jelas. Saya dengan ini mengumumkan selamat kepada Asosiasi Barang Antik Dacia karena telah memenangkan ronde kaligrafi. Jadoli, apa kau sudah paham sekarang? Apakah aku ini anak sapi atau harimau? Itu hanya kemenangan yang beruntun. Untuk apa kau begitu angkut? Kau sama sekali tidak akan memenangkan 2 ronde berikutnya. Kita lihat saja nanti. Ronde keempat adalah penilaian Giok. Presiden Xia, belum terlambat untuk menyerah. Begitu kedua belah pihak menunjukkan barang giok mereka nanti, kau akan kalah lebih parah. Tuan Div, kau sudah melakukan cukup baik. Setidaknya, kau telah membiarkan Asosiasi Antik Dacia kita memenangkan 1 ronde. Nanti, kau bisa mengalah saja. Menyerah. Tenang saja. Aku akan menghormati syarat-syaratmu. Mengenai giok tersebut, koleksi milik keluarga Pasong itu praktis tak terkalahkan. Tetua Xia, kami orang-orang Dacia tidak pernah memiliki tradisi mundur sebelum bertarung. Tapi, Tetua Xia, lihat saja. Mereka tak akan menyerah sampai melihat Sungai Kuning. Harta karun tertinggi, kubis giok. Jaduli, apa kau tidak punya rasa malu? Ini adalah permainan yang sudah ditakdirkan untuk kumenangkan. Kenapa aku harus melepaskannya? Kau, Presiden Li, apakah kubis Giok ini benar-benar berharga? Sangat berharga. Jangan tertipu oleh ukurannya yang kecil. Nilainya bahkan lebih besar daripada Jusi Tai tadi. Kubis giok. Nah, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Satu-satunya hal yang aku sesali adalah pencuri sepertimu telah menjarah begitu banyak harta karun Dacia kami. Mengenai siapa yang menjadi singa dan siapa kelincinya, kita lihat saja sebentar lagi. Tunjukkan giok itu. Kalau Presiden Li, mengapa semua orang berpikir Tuan Yi akan kalah? Giok berbeda dengan benda lain. Nilainya sering dinilai hanya dari ukuran dan bahannya saja. Giok yang dipersembahkan Tuan Yi jauh lebih kecil daripada kubis giok. Namun aku yakin Tuan Yi akan menang. seorang pemuda harus percaya diri. Tapi jangan membabi buta. Saya belum pernah mendengar ada giok sekecil itu yang beredar di dunia yang bisa melebihi nilai kubis giok itu. Nah, apa kau sudah menyerah pada dirimu sendiri? Jangan khawatir. Dacia telah berhasil memenangkan 1 ronde. Jadi kita tidak akan kalah telak. Kalau begitu aku harap kau masih bisa tertawa sebentar lagi. Sebuah segel kekaisaran. Sekarang kau kalah lebih menyedihkan lagi. Nah, kau telah mencorang wajah. Perdagangan barang antik Dacia. Kau berani mengeluarkan segel The film kekaisaran. was translated Apa and kau tahu narrated by M. Media. betapa pasaran dan tidak berharganya barang itu? Sungguh bodoh. Nak, jika kau tidak percaya, mari kita bertarung. Jika segel kekaisaranmu ini bisa melampaui kubis giok milikku, maka aku Jadoli akan dengan senang hati menyerahkan harta ini. Taruhan senilai lebih dari 2 miliar. Baiklah, hari ini akan kubuat kau mengerti bahwa kekalahanmu memang pantas. Nak, kau bahkan belum mengatakannya. Tidak perlu banyak bicara. Tidak ada kemungkinan aku kalah. Diperintahkan oleh surga, semoga makmur selamanya. Semoga makmur selamanya. Mungkinkah Prasasti ini sangat familiar. ini sebenarnya adalah yang telah lama hilang? Segel Raja Qin. SUB. Heshibi.
Heshibi ini benar-benar Heshibi. Status seperti apa sebenarnya yang dimiliki pria ini hingga mampu mengeluarkan dua harta karun tingkat atas secara beruntun? Dia sendirian berhasil mengalahkan dua harta karun tertinggi keluarga Pasong. Benar-benar tidak terbayangkan. Jadoli. Sudah kubilang tidak ada kemungkinan kau menang. Percaya padaku sekarang. Palsu giok itu palsu. Bagaimana segel Raja Kier bisa ada di tanganmu? Kau hanyalah anak ingusan. Bagaimana mungkin kau bisa mengeluarkan dua harta karun tingkat atas sekaligus? Sudah kukatakan. Dasia itu luas dan dalam. Barang antik yang kau agungkan sebagai harta karun di mataku tidak layak untuk disebutkan. Ronde kelima. Cepat-cepat mulai ronde kelima. Selamat kepada Asosiasi Barang Antik Dasia, karena telah memenangkan penilaian Giok. Namun sebelum kita memulai ronde kelima, Kepala Keluarga Pasong, mohon penuhi komitmen Anda. Kau. Presiden Yang, tolong urus ini untukku. Bawa kembali besok. Dan letakkan di meja makan sebagai pajangan. Kau. Kubis giok senilai 2 miliar. Dan kau justru menjadikannya pajangan. Itu memang selalu hanya pajangan. Dari segi warisan budaya, dari segi nilai, dan dari segi kualitas serta tekstur. Nilainya bahkan tidak sampai 1/10 dari segel Raja Qin. Bagus. Kau anak yang baik. Bagus sekali Tuan Ye. Memilikimu adalah berkah bagi Dasia. Aku sama sekali tidak akan kalah di ronde kelima. Aku sudah mendengarmu mengatakannya. 3 kali sekarang. Jika aku menang 1 ronde lagi, aku bisa membawa Xiao Xiao pulang. Aku harap Wang Qiu tidak menunggu terlalu lama di rumah. Ronde kelima adalah untuk porselen. Porselen adalah apa yang benar-benar merepresentasikan puncak antik Dasia. Saya harap Tuan Ye tidak akan mengecewakan saya. Ini telah menjadi penilaian harta karun yang sungguh memukau. Aku menantikan ronde terakhir. Aku penasaran harta apa yang akan mereka keluarkan masing-masing. Awalnya aku berniat memberi sedikit muka pada Dasia. Tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu lagi. Jadoli, apakah porselen keluarga Pasongmu benar-benar hanya sebanyak ini? Jangankan Tuan Ye, saya pun pasti bisa mengalahkanmu. Benarkah begitu? Apa kau sanggup menangani harta karun tertinggi ini? Semuanya sudah berakhir. Semua usaha kita sia-sia. Saya benar-benar tidak menyangka keluarga Pasong menyembunyikan harta karun tertinggi ini. Dalam kompetisi penilaian harta karun ini, kita benar-benar akan kalah. Presiden lihat harta apa sebenarnya ini? Cangkir ayam. Cangkir ayam. Tapi aku ingat, saat Tuan Yi tiba, dia membawa guci gigusi turun gunung. Dia membawanya. Mungkinkah harga guci itu lebih rendah daripada cangkir ayam? Ini sedikit lebih rendah. Kita sudah sangat dekat. Sangat dekat untuk menang. Pada akhirnya, kita tetap tidak bisa terhindar dari kekalahan. Sebuah kompetisi penilaian harta karun berdasarkan barang antik Dasia, dan tak disangka Dasia kita justru kalah dari klan asing semata. Sungguh ironis. Kekalahan tipis. Keramik dukai cangkir ayam dari masa dinasti Chenghua. Nah, apa yang kau miliki untuk menandingiku? Tuan Yi, tolong keluarkan guci gigusi turun gunung. Keluarkan saja. Jika kita harus kalah, mari kita kalah dengan terhormat. Suamiku, kau harus berusaha sebaik mungkin. Apakah kalian semua berpikir aku sudah kalah? Tuan Ye, jika kau sudah kalah dia sudah. Kau tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Benar Tuan Yi. Kami semua akan membantumu. Xiao Xiao adalah gadis yang manis. Dia pasti akan baik-baik saja. Aku ingin melihat bagaimana kau nak berencana membalikkan keadaan kali ini. Di dunia ini, tidak ada porselen yang lebih berharga daripada cangkir ayam.
Lagi pula yang kau miliki saat ini hanyalah guci guzi. Turun gunung. Siapa bilang yang kupunya? Hanyalah guci guzi. Turun gunung itu. Tunjukkan hartanya. Ye Dingtian, hentikan perlawanan sia-siamu. Terima nasibmu. Jadoli. Ini ronde terakhir. Mengapa kita tidak bertaruh? Kau orang Dacia yang licik. Aku tidak bertaruh. Jika porselanku kurang berharga dibanding cangkir ayam milikmu, maka aku akan menyerahkan barang ini. Bersama dengan guci guzi turun gunung. Segel Raja Qin, Kubis Gio, dan Sang Yang Taiti kepadamu. Baiklah, aku terima taruhan itu. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Saya penasaran, apakah anak ini bisa mengejutkan saya sekali lagi? Maka hari ini akan kubiarkan kau melihatnya sendiri. Porselen Dacia jauh lebih dari sekadar cangkir ayam. Ini adalah vas berputar. Vas berputar keberuntungan dan kelimpahan. Harta karun nasional tertinggi. Sungguh harta karun nasional tertinggi. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Jadoli, apa kau sudah yakin sekarang? Aku menghabiskan 4 miliar untuk cangkir ayam itu. Bagaimana mungkin kau masih bisa membalikkan keadaan? Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah kubilang sejak lama. Harta karun agung Dacia milikku tak terbatas. Pandanganmu saja yang terlalu dangkal. Selamat kepada barang antik Dacia, karena telah memenangkan ronde kelima, yang juga merupakan ronde terakhir. Mari kita ucapkan selamat kepada barang antik Dacia, karena telah memenangkan kompetisi penilaian harta karun ini. Tuan Yi, Anda luar biasa. Aku tahu kau pasti bisa. Tuan Yale, kau benar-benar mengesankan. Apakah kau bersedia menjadi Presiden Asosiasi Antik Dacia? Tuan Yi, terimalah. Jika kau menjadi presiden Asosiasi Barang Antik Dacia, kekayaan dan prestis tidak akan ada habisnya. Hanya ada keuntungan tanpa kerugian. Tetua Xia, satu-satunya tujuanku datang ke kompetisi ini adalah satu hal, untuk menyelamatkan putriku, Xiao Xiao. Tuan Yi, kau harus memikirkan ini matang-matang. Jika kau menjadi presiden, akan ada banyak cara untuk menyelamatkan putrimu. Tapi itu berarti jauh lebih sedikit waktu yang dihabiskan bersama keluargamu. Tuan Yale, aku berjanji padamu. Bukti mengenai pihak domestik tertentu yang bersekongkol dengan keluarga Pasong. Sebagian besar telah dikumpulkan oleh pihak berwenang terkait. Kita akan menggunakan kesempatan ini untuk menutup jaring. Terima kasih Tetua Xia. Selamat Tuan Yi. Tuan Yi, semoga keluarga Anda segera bersatu kembali. Anak muda zaman sekarang, berapa banyak yang masih bisa memegang teguh niat awal mereka? Bekas luka. Apakah gadis itu sudah dikirim pergi? Tidak. Perbatasan tiba-tiba ditutup. Kami tidak bisa mengeluarkannya. Bagus, pergilah dulu, sisanya biar kutangani. Tuan Yale, kasus besar perdagangan anak lintas negara ini telah dipecahkan. Namun kami belum menemukan gadis bernama Xiao Xiao. Bagaimana bisa begitu? Xiao Xiao jelas-jelas diletakkan ke dalam kendaraan keluarga Pasong. Hanya ada satu The kemungkinan, film was dan itu adalah translated and bahwa dia belum narrated dibawa by melintasi M perbatasan. Media. Gawat. Tuan Yi, Lili baru saja menelpon. Yi Dingtian, jika kau ingin menemukan istri dan anakmu, pulanglah sendirian. Jika tidak, aku akan menyingkirkan mereka kapanpun aku mau. One kill. One kill. One kill. Bodoh. Di mana istriku? Aku sedang bicara padamu. Jawab aku, di mana istriku? Istrimu ada di bengkel jahit terbengkalai. Bengkel jahit terbengkalai. Mengapa kau mempersulitku dan Xiao Xiao? Aku. Jika kau ingin bertanya, tanyakan pada priamu. Xiao Xiao, jangan takut. Ayah akan segera menyelamatkan kita. Berisik sekali. Priamu bahkan belum datang sampai sekarang.
Dia pasti ketakutan. Pria, mereka semua sampah. Berhenti. Wan Qiu Xiao, jangan takut. Aku akan segera menyelamatkan kalian berdua. Dengar ya. Mereka berdua sekarang ada di tanganku. Jangan harap kau bisa menyelamatkan mereka. Apa bedanya bagiku sekarang? Apakah aku dipenjara atau tidak? Setidaknya kau punya kebebasan sekarang. Aku tidak butuh kebebasan. Aku hanya ingin menjadi orang kaya seumur hidupku. Semua ini salahmu. Ini semua salahmu. Baiklah, ini semua salahku. Tenanglah dulu. Tunggu. Yi Dingtian. Apalagi yang ingin kau katakan? Tak kusangka, setelah semua penderitaan ini, aku akan berakhir dalam situasi seperti ini. Li, kau hanya ingin membalas dendam padaku, bukan? Pria yang lisik. Bahkan sekarang, kau masih bersandiwara. Li, kau bisa membiarkan Wan Qir dan Xiao Xiao pergi sekarang. Aku akan menyerah tanpa perlawanan. Itu bukan urusanmu. Yi Dingtian. Kau pantas mati, seluruh keluargamu pantas mati. Wan Qiu. Xiao Xiao, Ayah, jangan khawatir aku. Aku akan baik-baik saja. ayah, Jangan khawatir. Xiao Xiao dan aku tidak takut. Sekarang keluarga kita yang bertiga akhirnya bersatu kembali. Istriku. Pastinya sekarang kau percaya apa yang kukatakan padamu? Aku percaya padamu. Aku selalu percaya padamu. Istriku. Aku ingat saat kita menikah. Kita bahkan tidak mengadakan upacara pernikahan. Aku benar-benar telah menyakitimu. Setelah aku pulih, aku pasti akan memberikanmu pernikahan yang paling mewah dan sempurna. Dingtian.